Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Pak, kok nggak dinas Pak, kok malah mancing? Bapak semalam itu mimpi dapat ikan besar, banyak lagi. Siapa tahu ini dapat. Mimpi kan bunga tidur Pak. Sok tahu kamu. Emang ada bunga tidur. Yang ada itu bunga melati, bunga mawar. Dulu bapak yang bunga desa aja, nggak sombong. Bunga desa itu kan untuk cewek Pak, sebutan cewek. Sok tahu kamu. Ini loh, rezeki anak soleh ya ini. Cocok mimpinya bapak itu, alhamdulillah. Kok kecil gitu Pak ikannya? Ini baru kecil, yang besar itu masih ada di dalam. Taruh mana ya? Taruh sini aja. Ih. Alhamdulillah. Wah, besar sekali Pak. Oh iya, bapak itu ya gak sia-sia menciptakan buku tafsir mimpi. Ini mimpinya bapak. Oh, gedeng aku. Ya sudah, goreng, tinggal goreng. Alhamdulillah. Nah, kamu nanti saya goreng ya. Maafkan saya butuh lauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Saya tahu Anda bosan melihat saya, tetapi saya tidak akan bosan memberikan motivasi pada Anda semua, ya. Saya tetap memberikan sebuah motivasi dan sebuah edukasi berdasarkan pengalaman saya kepada Anda semua. Karena apa? Saya pernah merasakan, ya. Karena saya pernah merasakan, jadi saya ingin berbagi kepada yang lain. Ilmu tidak saya simpan di diri saya. Biar apa? Biar ilmu itu mengalir kepada orang-orang yang mengalami anxiety psikosomatis. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah saya sampaikan sejujur-jujurnya. Sampai-sampai aib-aib saya, ya, kejelekan-jelekan saya, sifat-sifat saya, itu saya beberkan pada Anda semua. Terus gangguan seksual yang harusnya itu pribadi, saya beberkan kepada Anda semua. Dan masih banyak lagi yang saya beberkan pada Anda semua, yang Anda tentunya belum pernah ketemu saya, tetapi dengan melihat channel saya, Anda sudah mengetahui kejelekan-kejelekan saya, sampai aktivitas seksual saya terganggu itu saya ceritakan pada Anda semua. Nah, inilah sebuah kejujuran saya dan tidak ada yang saya sembunyikan. Dan kalau Anda bertanya apakah Bapak sudah sembuh total, ya, jawaban saya secara psikis saya sembuh, tetapi untuk tenaga saya terus terang tenaga saya belum pulih seperti dulu. Yang dulu saya kuat lari
kencang. Ya sekarang paling jalan kaki. Ya kalau saya porsir itu dada deg-degan. Ya saya berpikir gini, ya emang dada deg-degan lah, wong namanya olahraga. Namanya olahraga itu otak pasti butuh oksigen. Ya yang menyuplai oksigen tuh apa? Ya jantung, akhirnya berdetak dengan kencang. Akhirnya disitulah tidak akan menimbulkan kecemasan begitu. Kalau ada olahraga, jantungnya berdebar-debar dengan kencang, ya itu wajar begitu. Oke, jadi bagi yang baru bergabung ya, silahkan tonton video saya yang dulu-dulu biar Anda paham ya. Apa yang Anda tanyakan di komen itu sudah pernah saya bahas ya. Untuk yang subscriber saya yang lama, tentunya yang dari awal, yang terutama dari mana itu ya, Jombang, dari Kediri itu, terus dari Jember, Ibu siapa, Ibu Tati kalau nggak salah, itu aktif melihat video saya, atau banyak yang lain yang dari Situbondo dan sebagainya, itu aktif melihat YouTube saya. Dan yang akunnya Palangkaraya, nah itu kayaknya dia pernah menyatakan ke komen itu ya sudah sembuh. Terus yang Wani Piro, nah, itu kayaknya sudah sembuh ya, gitu. Karena dia komennya, alhamdulillah saya sembuh bang. Ya saya ikut bersyukur kalau begitu. Karena saya ini tidak bisa menyembuhkan Anda loh ya. Saya hanya bisa memotivasi Anda, merubah pola pikir Anda begitu. Oke. Untuk topik kali ini adalah sensasi yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan menjelang maghrib atau menjelang malam lah begitu. Anda pasti juga merasakan justru kecemasan itu, sensasi-sensasi itu datangnya lebih dahsyat pada menjelang malam hari. Nah, saya yakin itu. Ya, oke, langsung ke topik saja, tidak berlama-lama karena nanti Anda bosan dengan saya atau Anda hemat kuota. Jangan hemat kuota ya. Anda konsultasi sama orang, Anda pasti bayar mahal. Saya yakin itu. Ya, saya yakin lah konsultasi sama seorang hipnoterapi, psikiater itu mahal. Saya yakin. Tetapi konsultasi di sini kalau sama YouTube itu murah sekali begitu. Ya, justru orang yang pernah mengalami itu dia lebih memahami begitu. Ya. Ini saya pegang ini. Saya koleksi minyak angin. Dulu koleksi minyak wangi saya, sekarang koleksi minyak angin. Nah ini. Apakah Anda koleksi minyak angin? Saya yakin Anda koleksi minyak angin juga. Oke. Langsung saja ke topik. Ini ada 10 yang saya ingat ya. Yang saya ingat saat menjelang maghrib atau menjelang malam hari. Itu sensasi yang bertambah dahsyat. Itu apa saja sih yang saya rasakan? Yang pertama adalah cemas, takut, gelisah, itu makin bertambah ya. Cemas, takut, gelisah itu durasinya makin bertambah, makin lama begitu. Nah, terus yang kedua, dada berdebar dengan cepat. Nah, kalau menjelang malam itu dada berdebar lebih cepat gitu. Terus yang ketiga, otomatis napas itu pendek ya. Dan itu tambah dahsyat lagi, napas pendek itu menjelang malam hari itu. Terus yang keempat, sempoyongan bertambah dahsyat. Ya. Yang kelima, keliengan juga bertambah dahsyat. Terus yang keenam, saya catat ini ya, takutnya saya lupa, saya kan pelupa. 6, sensasi mau pingsan itu lebih luar biasa. Wah, luar biasa sekali sensasi mau pingsan itu, padahal tidak pernah pingsan gitu. Terus yang ketujuh, keringat dingin ya. Keringat dingin itu berkeluaran semuanya. Wah, berkeluaran semuanya. Terus yang kedelapan, telapak kaki itu terasa dingin sekali. Terus yang kesembilan, seperti masuk angin, pingnya dikerokin terus ya. Pingnya kalau menjelang maghrib kerokin. Padahal itu saya yakin tidak masuk angin gitu. Terus yang ke-10 akhirnya pikiran saya ini makin tambah ke depan sana yang belum tentu terjadi dan mungkin tidak akan terjadi begitu. Membayangkan hal-hal yang menakut-nakutkan yang malah membuat jantung ini berdebar-debar begitu. Nah, itulah 10 sensasi yang saya rasakan menjelang maghrib atau menjelang malam begitu.
Ya, kalau orang Jawa itu ya, kalau saya mengadu sama orang tua saya misalnya, terus Pak Lek saya, Pak D saya dulu, wah, apa kamu sakitnya ini dibuat orang ya, Yon? Apakah apakah disantet orang, terus diguna-guna orang dan sebagainya? Itu karena orang Jawa itu masih, ya mungkin nggak orang Jawa aja sih, saya yakin orang Indonesia, semua orang Indonesia, saya yakin juga kalau merasakan itu di sore hari atau menjelang maghrib itu biasanya diguna-guna orang begitu. Itu apa hikmah yang bisa kita ambil dari semua mitos-mitos tersebut, yaitu berarti sakit anxiety, psikosomatis, asam lambung itu sudah sejak dulu itu sudah ada, berarti kan begitu. Itu ya. Jadi kalau Anda merasakan itu semua, ya Anda tidak disantet orang. Saya yakin ya, Anda tidak kerasukan. Terus Anda tidak diguna-guna orang. Itu tidak, itu gangguan medis ya. Anxiety psikosomatis itu gangguan medis. Makanya ada yang namanya dokter spesialis kejiwaan, begitu ya. Terus sekarang kita berbicara masalah logika ya. Dari 10 sensasi yang saya rasakan itu, kenapa kalau malam hari kok malah bertambah itu ya? Dari segi logika. Yang pertama, aktivitas Anda dari pagi sampai sore ya. Anda dari pagi sampai sore kan beraktivitas ya. Tentunya beraktivitas ini membutuhkan sebuah energi ya. Nah, di situ akhirnya energi itu ngumpulnya ya habis pada sore hari, begitu ya. Itu logikanya. Terus yang kedua, kecemasan, ketakutan yang kita pikirkan di pagi hari, nah klimaknya akan mengumpul pada menjelang malam. Nah itu berkumpul semua, akhirnya menjelang maghrib itu ya akhirnya kecemasan, ketakutan itu datang semua, begitu. Itu logika yang kedua ya. Logika yang ketiga, menjelang malam ya, harusnya otak itu perlu istirahat dan relaksasi. Tetapi saya yakin, bagaimana saya bisa rileks Pak, bisa tenang kalau sensasi itu menjelang maghrib malah bertambah. Iya, memang malah bertambah. Karena apa? Karena otak Anda tidak bisa istirahat. Anda masih memikirkan hal-hal yang horor-horor. Nah, begitu. Itu logika yang ketiga ya. Terus logika yang keempat. Ingat ya, menjelang malam pasokan oksigen di bumi ini itu berkurang. Siang hari pohon itu mengeluarkan oksigen ya, mengeluarkan oksigen. Tetapi di malam hari pohon itu dia menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Malam hari itu pohon itu membutuhkan oksigen. Sedangkan kalau siang hari pohon itu mengeluarkan. Jadi siang hari pasokan oksigen itu banyak gitu. Dan menjelang malam pasokan oksigen itu berkurang. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan oksigen juga ya. Termasuk manusia, termasuk binatang, dan yang lain-lain, ya, begitu. Nah, itu logikanya. Terus apa solusinya, Pak? Nah, begini, ini memang solusi ini harus Anda lakukan dengan penuh ketekunan, ya. Tidak sekali, dua kali, sehari, 2 hari, 3 hari, itu Anda langsung bisa recovery, itu tidak. Saya lakukan ini itu berbulan-bulan ya, tanpa bosan ya. Dan penuh dengan disiplin saya, dan penuh dengan keyakinan dan semangat. Nah, semangat inilah yang membuat kita itu ingin segera lepas dari anxiety psikosomatis. Nah, solusinya adalah yang pertama, usahakan jalan kaki di sore hari ya. Apapun sensasinya, tetap lakukan jalan kaki. Walaupun 10 meter, 20 meter Anda jalan di depan rumah ya. Di depan rumah bolak-balik, nggak apa-apa. Saya dulu juga begitu. Jalan di depan rumah bolak-balik. Kalau ada orang
bilang gini, kayaknya Pak Yono itu sudah kayak orang gila, jalan-jalan mundur-mandir. Biarin saja, ya saya biarin saja begitu. Justru saya kalau diomongin gitu, dosa saya malah berkurang, ya gitu. Terus yang kedua itu lakukan relaksasi, meditasi, olah nafas menjelang maghrib. Nah, ini yang harus Anda lakukan, yaitu relaksasi di sore hari, ya. Menjelang maghrib, 1 jam sebelum maghrib, Anda lakukan relaksasi, Anda lakukan meditasi, Anda lakukan olah nafas. Semua sudah saya ajarkan, ya. Terus yang ketiga, tetap pendekatan spiritual, pendekatan ke agama, yaitu dengan istighfar, zikir, dan meditasi. Itu Anda lakukan terus, istighfar terus, zikir terus, ya sudah kalau Anda muslim. Kalau Anda non muslim, lakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Lakukan sesuai dengan agama yang diajarkan pada Anda, begitu, ya. Terus sebelum tidur, ya, bentengi lagi diri Anda dengan meditasi, relaksasi, dan olah nafas, gitu, ya. Jadi Anda membentengi sebelum maghrib, Anda bentengi dulu itu dengan apa namanya, istighfar, zikir, meditasi, olah nafas, dan sebagainya. Dan mau tidur, Anda bentengi lagi. Nah, di situ maka benteng Anda kuat, gitu. Kalau sudah benteng Anda kuat, nanti lama-kelamaan pola pikir Anda akan bisa berubah. Sensasi itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya tanpa Anda sadari, gitu. Berani-beraninya Bapak ngomong gitu, ya saya emang melakukan itu, ya. Saya melakukan itu. Saya sering istighfar, zikir, meditasi di sore hari menjelang maghrib itu. 1 jam menjelang maghrib saya baik duduk maupun berbaring. Kebanyakan saya berbaring itu selalu zikir, saya selalu menyebut asma Allah, selalu melakukan olah nafas. Allah, selalu melakukan olah nafas terus, karena olah nafas itu akan membentuk sebuah energi batin yang tidak Anda sadari, gitu. Ya, tetap semangat. Jadi itu solusi yang bisa saya bagikan. Kalau Anda tidak melakukan itu terus, ya, kalau Anda tidak melakukan solusi yang saya berikan itu, nanti kecemasan Anda yang menjelang maghrib itu akan mempengaruhi pola tidur Anda. Anda menjadi tidak bisa tidur, gitu, gelisah, ya. Mata ini terpejam, tetapi pikiran sudah kemana-mana. Ya, itu akhirnya insomnia. Nah, nanti akan saya bahas tabir gelap insomnia, ya, tabir gelap insomnia dan solusinya, gitu. Karena insomnia ini saya juga merasakan. Rekor saya, ya mungkin Anda lebih lama, ya. Rekor saya tidak tidur sama sekali, ya, baik pagi, siang, malam, itu 2 hari. Itu rekor saya tidak tidur, ya. Selebihnya saya tidur, tapi misalnya saya tidur jam 9, jam 11 itu bangun. Setelah bangun, saya tidak bisa tidur lagi, gitu. Tapi itu akan saya bahas nanti pada topik selanjutnya. Karena saya ini bahas khusus untuk sensasi yang saya rasakan yang datang pada menjelang malam atau menjelang maghrib, begitu. Tetap semangat, ya. Ingat, ya. Ingat. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita peroleh saat ini, itu adalah benih yang kita tanam pada masa lampau, ya. Dan nanti yang akan kita dapatkan di masa depan, mungkin masa tua kita, ya, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Nah, kalau Anda sudah terlanjur menanam benih yang tidak unggul, benih-benih kejelekan, benih-benih keburukan pada masa lalu, dan Anda dapatkan buahnya pada saat ini, nah, mulai sekarang tanam benih-benih yang unggul, benih-benih kebaikan, benih-benih, ya, pokoknya benih-benih kebaikan lah, begitu, agar Anda bisa menikmati pada masa tua nanti, gitu, ya. Bukannya saya ini menggurui Anda, ya, karena saya punya prinsip, kalau pandai jangan menggurui, kalau tajam jangan melukai, dan kalau cepat jangan mendahului. Kita masih sama-sama belajar. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.